Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa belajar kita hari ini diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan membaca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anak, belajar yang pertama ada matematika. Kita akan mengenal beberapa nama-nama bangun datar. Yang pertama ada bangun datar lingkaran. Ini bentuknya anak-anak. Kemudian ada bentuk bangun datar persegi. Kalau yang ini namanya bangun datar persegi panjang. Kemudian ini segitiga. Yang ini segi 5. Yang ini segi 6. Selanjutnya ada belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, satu lagi trapesium. Nah, itulah 10 bangun datar yang harus kalian ketahui ya anak-anak. Nama-namanya coba kalian hafalkan 10 bangun datar tersebut. Kemudian belajar yang kedua ada bahasa Indonesia. Di sini mengenai rumah yang tidak bersih. Anak-anak, apakah kalian nyaman tinggal di rumah yang tidak bersih? Tentunya tidak ya anak-anak. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Kenapa rumah yang tidak bersih harus dihindari? Karena rumah yang tidak bersih itu banyak kumannya yang bisa membuat kita terserang penyakit. Sehingga nafsu makan berkurang. Akibatnya anak-anak badan lemas dan lesu. Dan akhirnya semua kegiatan akan terganggu. Itulah akibatnya jika rumah kalian tidak bersih ya anak-anak. Kemudian kira-kira apa saja ya yang membuat rumah kita tidak bersih? Biasanya yang membuat rumah kita tidak bersih itu rumah jarang dibersihkan. Kemudian sampah dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan ini akhirnya menumpuk dan menyebabkan bau.
Anak-anak, sampah yang menumpuk ini akan menjadi sarang penyakit. Nah, itulah dua hal yang membuat rumah menjadi tidak bersih, yaitu rumah jarang dibersihkan dan sampah dibuang sembarangan. Sekarang, bagaimana caranya agar rumah kita bersih dan sehat? Caranya adalah lantai dan dinding rumah harus dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Kamar mandi harus dikuras secara teratur. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka, karena air yang menggenang akan menjadi sarang nyamuk. Kemudian, lengkapi rumah dengan jendela. Jendela ini sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Yang selanjutnya, yang bisa kita lakukan agar rumah kita bersih dan sehat adalah lengkapi rumah dengan ventilasi. Ventilasi ini sebagai tempat keluar masuk udara. Nah, inilah caranya agar rumah kita menjadi bersih dan sehat. Kemudian anak-anak, apa sih manfaatnya kalau rumah kita sudah bersih? Nah, manfaatnya adalah rumah kita akan terlihat rapi dan indah. Kemudian manfaatnya, rumah kita akan terasa nyaman. Dan selanjutnya akan terhindar dari penyakit. Nah, itu adalah manfaat kalau rumah kita adalah rumah yang bersih. Sekarang coba lihat rumah kalian anak-anak. Apakah sudah menjadi rumah yang bersih dan sehat? Ciri-ciri rumah yang bersih diantaranya tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tangga tersusun rapi, dan rumah dicat dengan warna yang menarik. Kalau sudah seperti ini, berarti rumah kalian adalah rumah yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, cukup ini saja belajar kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak punya tambahan, ada kata bersih. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Kemudian ada kata sehat. Sehat itu artinya bebas dari penyakit. Satu lagi, ada kata rapi. Rapi itu artinya teratur baik. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.